Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang bunyi bahasa dan konsonan. Anggota kelompok kami, kelompok 5, yaitu terdiri dari Elsa Amira Arifa, Nela Nafisa, Abitria Fatmaning Dias, dan Silviana Anissa Putri. Berikut ini merupakan penjelasan mengenai pengertian bunyi bahasa berdasarkan dua sumber yang saya peroleh. Yang pertama, berdasarkan BA Fonologi BI 2021 PDF, bunyi bahasa adalah bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Berdasarkan sumber informasi yang kedua, http://p2k itbu.ac.id mengenai bunyi bahasa dan konsonan. Bunyi bahasa dalam bahasa Inggris disebut dengan speech sound atau font, yaitu satuan bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap. Syarat terjadinya bunyi bahasa. Syarat terjadinya bunyi bahasa ada 3, yaitu yang pertama, adanya udara sebagai energi yang keluar dari paru-paru. Yang kedua, adanya alat ucap manusia atau artikulasi. Yang ketiga, adanya hambatan. Bersumber dari PDF Bahan Ajar Fonologi Bahasa Indonesia 2021. Proses terjadinya bunyi bahasa. Pertama, proses pemumpaan udara. Terjadinya bunyi bahasa dimulai dengan proses pemumpaan udara keluar dari paru-paru melalui batang tenggorokan ke pangkal tenggorokan yang di dalamnya terdapat pita suara. Proses kedua, proses fonasi. Jika udara yang keluar dari paru mengalami hambatan, udara akan melewati pita suara, menyebabkan pita suara bergetar dan menghasilkan bunyi. Proses ketiga adalah proses artikulasi. Sesudah melewati pita suara, tempat awal terjadinya bunyi bahasa, arus udara diteruskan ke alat-alat ucap tertentu yang terdapat di rongga mulut atau rongga hidung, tempat bunyi bahasa tertentu akan dihasilkan. Tempat bunyi bahasa dihasilkan disebut tempat artikulasi. Prosesnya disebut proses artikulasi, dan alat yang digunakan disebut artikulator. Proses keempat adalah proses ornasal. Bunyi keluar melalui rongga mulut atau oral atau rongga hidung yang disebut nasal. Jenis bunyi bahasa. Secara umum, bunyi bahasa terbagi atas 3 macam, yaitu vokal, konsonan, dan semivokal. Menurut Jones 1958. Pembagian ini berdasarkan pada ada tidaknya hambatan dalam proses artikulasi dalam alat ucap. Bunyi vokal adalah bunyi yang arus udaranya tidak mengalami rintangan. Pada pembentukan vokal tidak ada artikulasi. Hambatan untuk bunyi vokal hanya pada pita suara saja. Konsonan adalah bunyi bahasa yang dibentuk dengan menghambat arus udara pada bagian alat ucap. Dalam hal ini terjadinya artikulasi. Proses hambatan atau artikulasi ini dapat disertai dengan bergetarnya pita suara sehingga terbentuk bunyi konsonan bersuara. Yang terakhir, bunyi semivokal adalah bunyi yang secara praktis termasuk konsonan, tetapi karena pada saat diartikulasikan belum membentuk konsonan murni, bunyi semivokal dapat disebut semikonsonan, namun istilah ini jarang dipakai. Berikut ini saya akan menyampaikan mengenai pengertian konsonan. Pengertian konsonan atau huruf mati adalah fonem yang bukan vokal dan dengan kata lain direalisasikan dengan obstruksi. Jadi, aliran udara yang melewati mulut dihambat pada tempat-tempat artikulasi. Berdasarkan sumber informasi Wikipedia. Yang kedua, konsonan adalah huruf yang terdiri atas 21 huruf dalam bahasa Indonesia, yaitu terdiri dari B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Berdasarkan sumber informasi dari PUEBI. Klasifikasi konsonan. Klasifikasi konsonan dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, cara artikulasi. Cara artikulasi adalah cara aliran udara ditempatkan atau dilepaskan dalam alat ucap untuk menghasilkan bunyi bahasa. Yang kedua, titik artikulasi. Yang ketiga, bergetar tidaknya pita suara. Yang keempat, saluran rongga yang dilalui udara. Menurut sumber lainnya, klasifikasi konsonan juga dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama, cara hambat atau cara pengucapannya. Yang kedua, berdasarkan jalan yang diikuti arus udara ketika keluar dari rongga. Yang ketiga, berdasarkan bergetar tidaknya pita suara. Yang keempat, berdasarkan artikulasi dan titik artikulasinya.
Jenis-jenis konsonan. Jenis-jenis konsonan dibedakan menjadi 4, yaitu jenis konsonan berdasarkan cara artikulasi, jenis-jenis konsonan berdasarkan tempat artikulasi, jenis konsonan berdasarkan getaran pita suara, dan jenis-jenis konsonan berdasarkan saluran udara. Saya akan menjelaskan tentang jenis konsonan berdasarkan cara artikulasi. Jenis konsonan berdasarkan cara artikulasi terdiri dari bunyi letupan. Bunyi letupan yaitu bunyi yang dihasilkan dengan menghambat arus udara sama sekali di tempat artikulasi tertentu secara tiba-tiba. Sesudahnya alat-alat bicara di tempat artikulasi tersebut dilepaskan kembali. Yang kedua, bunyi kontinuan. Bunyi kontinuan meliputi beberapa jenis, yaitu sengau, sampingan, paduan, geseran, dan aliran jenis yang diuraikan sekarang. Saya akan menjelaskan jenis-jenis bunyi kontinuan mulai dari bunyi sengau. Bunyi sengau yaitu bunyi yang dihasilkan dengan menutup arus udara keluar melalui rongga mulut, tetapi membuka jalan agar dapat keluar melalui rongga hidung. Yang kedua, bunyi sampingan atau laterals, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan menghalangi arus udara sehingga keluar melalui sebelah atau biasanya kedua sisi lidah. Yang ketiga, bunyi paduan atau afrikat, dihasilkan dengan menghambat arus udara di salah satu tempat artikulasi, di mana juga bunyi letupan diartikulasikan, lalu dilepaskan cara frikatif. Yang keempat, bunyi geseran atau frikatif adalah bunyi yang dihasilkan oleh alur yang amat sempit sehingga sebagian besar arus udara terhambat. Yang kelima, bunyi geletar atau trilis, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan mengartikulasikan ujung lidah pada lengkung kaki gigi, serta melepaskannya dan segera lagi mengartikulasikannya. Yang terakhir, bunyi kembar atau geminal atau geminatus, yaitu konsonan yang terjadi dengan memperpanjangkan kalau bunyi itu sesuai kontinuan atau dengan memperpanjang waktu implosi dan eksplosi dalam hal bunyi letupan. Jenis-jenis konsonan berdasarkan tempat artikulasi dibedakan menjadi 8, yaitu konsonan bilabial dihasilkan oleh bibir bawah dan bibir atas, konsonan labiodental dihasilkan oleh bibir bawah dan gigi atas, konsonan apikodental dihasilkan oleh ujung lidah dan gigi atas, konsonan apikoalveolar dihasilkan oleh ujung lidah dan gusi, konsonan apikopalatal dihasilkan oleh ujung lidah dan langit-langit keras, konsonan laminopalatal dihasilkan oleh daun lidah dan langit-langit keras, konsonan mediopalatal dihasilkan oleh tengah lidah dan langit-langit keras, dan konsonan dorsovelar dihasilkan oleh pangkal lidah dan langit-langit lunak. Jenis-jenis konsonan berdasarkan getaran pita suara dibedakan menjadi 2, yaitu konsonan bersuara. Konsonan bersuara yaitu bunyi yang dihasilkan dengan mendapat hambatan pada pita suara. Yang kedua, konsonan tak bersuara, yaitu bunyi bahasa yang dihasilkan dengan mendapat hambatan pada artikulator. Jenis-jenis konsonan berdasarkan saluran udara dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama konsonan nasal, yang kedua konsonan oral. Konsonan nasal adalah konsonan yang dihasilkan dengan udara melalui hidung, dan konsonan oral adalah konsonan yang dihasilkan dengan udara melalui mulut. Menurut sumber lainnya yang sudah saya baca, bahwa jenis-jenis konsonan juga dibedakan menjadi 4, yaitu berdasarkan cara artikulasi, berdasarkan tempat artikulasi, berdasarkan getaran pita suara, dan berdasarkan saluran udara. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.